Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an, jika Anda sudah menghafal satu halaman atau satu surah dengan Al-Qur'an hafalan metode Al-Jazi, maka pada kesempatan ini kita akan belajar sistem hafalan Al-Qur'an mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Sahabat Al-Quran, perlu diketahui, memori kita itu ada dua. Yang pertama disebut dengan short term memory, memori ingatan jangka pendek. Yang kedua, long term memory, memori ingatan jangka panjang. Nah, hafalan Al-Quran yang barusan kita hafal, itu berada di short term memory atau di memori ingatan jangka pendek. Yang tentunya akan mudah hilang, mudah lupa. Nah, oleh sebab itu, yuk kita belajar sistem bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran kita mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Oke, level yang pertama yaitu level al-hifz. Apa itu level al-hifz? Level al-hifz adalah level di mana kita menyetorkan hafalan Al-Quran kita kepada guru pembimbing Al-Quran. Syaratnya ada dua. Yang pertama, Anda setorkan hafalan Al-Quran Anda tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Atau lakukan itu dengan tangan kosong. Yang kedua, kesalahan dalam level al-hifz ini sebaiknya tidak lebih dari 3 kesalahan. Supaya hafalan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan lebih lancar. Sahabat Al-Quran, level yang kedua adalah level at-tikrar. Level at-tikrar artinya level di mana kita mengulang hafalan Al-Quran yang kita sudah setorkan pada level al-hifz. Misalnya tadi kita store satu halaman. Dan di level at-tikrar ini yang satu halaman itu kita akan ulangi sebanyak 20 kali dengan memori. Ya, tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Saya pernah melakukannya 40 kali, tapi itu terasa berat. Akhirnya saya kurangi dan saya standarkan menjadi 20 kali pengulangan dengan memori. Level ketiga adalah level ar-rabat. Ar-rabat artinya mengikat. Kita mengikat hafalan lama dengan hafalan baru. Contoh misalnya, saya menghafal Al-Quran juz 30. Saya memulainya dari surah An-Naba. Setelah saya melakukan al-hifz dan at-tikrar surah An-Naba, saya menghafal surah An-Nazi'at. Nah, kemudian An-Nazi'at juga saya melakukan al-hifz dan at-tikrar. Setelah itu saya akan menghafal surah Abasa. Sebelum saya menghafal surah Abasa, 2 surah ini, An-Naba dengan An-Nazi'at, saya harus robat, saya harus ikat. Saya baca minimal sehari 1 kali dengan memori tanpa mushaf. Sampai kita menghafal surah Al-Falaq dan surah An-Nas atau selesai juz 30. Jadi ar-rabat kita lakukan dari An-Naba sampai An-Nas. Nah, begitu juz 30 sudah selesai atau 1 juz sudah sempurna, maka selesailah level ar-rabat. Level keempat adalah level al-muraja'. Al-muraja' artinya kita mengulang hafalan Al-Quran kita dengan tujuan agar hafalan Al-Quran kita tetap mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana cara muraja' yang bagus? Karena saya sering muraja', tapi hafalan Al-Quran saya juga masih tetap mudah hilang dan mudah lupa. Nah, ini tips bagaimana cara muraja' Al-Quran yang bagus dan efektif. Nanti saat kita ingin muraja' baik 1 juz atau 1 surah Al-Quran, yang kita lakukan adalah lakukan dengan hafalan Al-Quran dengan memori, tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran, yaitu dengan tangan kosong. Kita hanya menyiapkan buku catatan dan pulpen. Kita mulailah muraja'. Apabila kita lupa atau ada ayat yang kita tidak ingat dalam 1 halaman, maka yang kita lakukan adalah catat ayat tersebut. Nah, setelah itu lanjut muraja'ah tanpa membuka mushaf Al-Quran. Ketika kita jumpa lagi ada ayat yang lupa atau ada ayat yang ragu-ragu, apa yang kita lakukan? Tulis lagi ayat itu, jangan buka mushaf Al-Quran, terus lakukan muraja'ah. Sampai Anda menyempurnakan 1 surah atau 1 juz. Nah, begitu Anda sudah menyempurnakannya,
Setelah itu buka mushaf Al-Quran untuk mengecek kesalahan tadi dan buka buku catatan Anda. Itulah cara murojaah yang bagus dan efektif. Level kelima dalam sistem hafalan Al-Quran ini yaitu at-tajdid wa tatsbit. Apa itu at-tajdid wa tatsbit? Yaitu bengkel hafalan. Apabila kita sakit, biasanya dibawa ke rumah sakit. Apabila kendaraan kita rusak, biasanya dibawa ke bengkel. Nah, apabila hafalan Al-Quran kita sudah banyak yang lupa atau banyak yang hilang, maka dibawa ke at-tajdid wa tatsbit atau bengkel hafalan. Nah, sekarang bagaimana cara kerja bengkel hafalan? Misal, Anda punya hafalan Al-Quran 5 juz. Juz 1 sampai juz 4 itu lancar, tapi juz 5 tidak lancar. Nah, berarti juz 5 yang kita masuk program bengkel hafalan atau at-tajdid wa tatsbit. Caranya, silahkan baca juz 5 itu ya dengan hafalan tanpa memegang, tanpa melihat, dan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Siapkan buku catatan dan pulpen. Silahkan dimulai. Nah, karena juz ini sudah lama tidak diulang, ya tidak lama dibaca, jadi banyak yang hilang. Di halaman pertama sudah ada yang salah, di halaman kedua ada yang salah, ketiga, sampai 20 halaman atau sampai 1 juz, tiap halamannya ada yang salah. Berarti ada 20 kesalahan. Nah, setelah Anda menyempurnakan 1 juz tersebut, yaitu juz 5, buka mushaf Al-Quran Anda dan buka buku catatan untuk mengoreksi kesalahan. Setelah itu Anda baca kedua kalinya lagi. Nah, menurut Anda, kalau Anda baca 2 kali juz 5 atau juz tersebut di hari yang sama, pada juz yang sama, kira-kira salahnya berkurang atau bertambah? Ya, tentunya berkurang. Misalnya jadi 10 kesalahan. Nah, kalau Anda baca 3 kali juz yang sama di hari yang sama, salahnya berkurang atau bertambah? Pasti berkurang, mungkin jadi 4 atau 5. Kalau Anda baca 4 kali juz yang sama di hari yang sama, salahnya berkurang atau bertambah? Ya, pasti berkurang, mungkin 1 atau 2. Nah, menurut Anda, kalau Anda baca 5 kali pada juz yang sama di hari yang sama, masih ada salah atau tidak? Insya Allah tidak ada yang salah lagi. Nah, jadi at-tajdid wa tatsbit itu dianggap berhasil apabila hafalan Al-Quran itu bisa kita baca, bisa kita ulangi tanpa memegang dan tanpa melihat mushaf Al-Quran lagi. Sahabat Al-Quran, level yang ke-6 dalam sistem hafalan Al-Quran ini yaitu disebut dengan at-tarsih atau khatamat adidah, hatam berkali-kali. Saya punya teman, seorang pengusaha, bukan seorang ustadz, yang beliau sudah 20 tahun ini mengulang hafalan Al-Quran beliau tanpa memegang dan tanpa melihat mushaf Al-Quran. Setiap hari beliau membaca hafalannya sekitar 5 juz. Setiap 6 hari beliau hatam 1 kali. Sebulan kurang lebih 4 atau 5 kali hatam. Ternyata yang beliau lakukan adalah khatamat adidah atau at-tarsih. Jadi beliau setelah menghafal Al-Quran 30 juz dan sudah setorkan sekali duduk 30 juz, beliau melakukan khatamat adidah. Beliau hatam sebanyak 13 kali. Ya, 13 kali hatam. Nah, tanpa memegang, tanpa melihat mushaf Al-Quran atau dilakukan bil ghaib. Ya. Nah, efeknya sudah 20 tahun ini murojaah, mengulang hafalan Al-Quran tanpa memegang dan tanpa melihat mushaf Al-Quran. Adapun program yang saya anjurkan dalam at-tarsih atau khatamat adidah ini yaitu 100 kali hatam bil ghaib. Maka insya Allah hasilnya seumur hidup ya kita bisa membaca dan mengulang hafalan Al-Quran kita, tidak lagi bergantung sama memegang, melihat dan membuka mushaf Al-Quran. Level yang ke-7 dalam sistem hafalan Al-Quran metode Al-Jazi adalah Al-Mu'ahadah. Apa itu Al-Mu'ahadah? Al-Mu'ahadah adalah komitmen membersamai Al-Quran seumur hidup. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an, fa walladhi nafsu Muhammad biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha." Artinya, berjanjilah kalian, komitmenlah kalian untuk menjaga Al-Quran ini. Karena hafalan Al-Quran yang tidak dijaga, itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Nah, apabila hafalan Al-Quran kita sudah mutqin 30 juz dengan baik, tetapi tidak dimuraja atau tidak diulang, otomatis secara perlahan hafalan Al-Quran tersebut akan mulai memudar dan mulai hilang. Oleh sebab itu, di sini kita perlu komitmen, yaitu al-mu'ahadah, menjadikan Al-Quran bagian daripada hidup kita. Kalau bisa sehari minimal 1 juz. Anda sakit, komitmen sehari 1 juz. Anda sibuk, komitmen sehari 1 juz.
Nah, seperti itu ya, apabila Anda punya waktu lebih, Anda bisa tambah 2 juz, 3 juz, 5 juz dan seterusnya. Nah, inilah 7 level dalam sistem hafalan Al-Qur'an menggunakan metode Al-Jazi. Yang pertama tadi saya ulang, Al-Hifz yaitu store hafalan, yang kedua At-Tikrar, melakukan pengulangan 20 kali dengan memori, yang ketiga Ar-Rabat yaitu mengikat hafalan Al-Qur'an, kemudian Al-Muraja'ah, mengulang hafalan Al-Qur'an untuk menjaganya, kemudian At-Tajdid wa Tatsbit, bengkel hafalan Al-Qur'an, kemudian At-Tarsikh atau khatamat adidah, khatam beberapa kali, kemudian yang terakhir Al-Mu'ahadah, yaitu komitmen membersamai Al-Qur'an. Nah, ini yang kita akan dapatkan apabila kita menghafal Al-Qur'an dengan hafalan metode Al-Jazi. Selamat mencoba sahabat Al-Qur'an. Salam hafiz Al-Qur'an 30 juz mutqin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.